Malam ini Yunan membawa Dara ke apartemen miliknya. Mereka nampak canggung mungkin karena sama-sama untuk pertama kali tinggal satu atap dengan lawan jenis. Wah, apartemenmu sangat mewah sekali. Dara menatap takjub memperhatikan apartemen milik Yunan. Kemudian Dara duduk di kursi sofa. Dara jadi teringat dengan tugas biologi yang belum dikerjakan oleh Yunan. Oh iya, kamu belum mengerjakan tugas halaman 56, semua murid sudah mengerjakannya, hanya kamu yang belum. Yunan menghela nafas, sudah dia duga kupingnya pasti akan panas dengan ocehan Dara, apalagi selama 1 bulan dia akan tinggal dengan wanita itu. Yunan duduk di samping Dara, kenapa gak ngasih kunci jawabannya sama aku aja? Jadi aku tinggal salin, dan cepat mengerjakan tugas halaman 56 itu. Dara menghela nafas, dia menjewer kuping Yunan, jangan karena aku numpang di apartemen kamu, aku akan lulu memberikan kunci jawaban padamu. Kita sebagai murid dan guru harus profesional. Arreggggh. Yunan melepaskan tangan Dara, bisa tidak gak usah menjewer kuping aku. Aku malu ditertawakan teman-teman sekelas gara-gara kamu sering menjewer kuping aku, protes Yunan. Dara memang sering menjewer murid-murid yang tidak mengerjakan tugas ataupun telat masuk kelas, karena selain guru biologi, dia juga wali kelas Yunan. Yaitu resiko kamu gak patuh, coba kalau kamu patuh, aku gak akan hukum kamu. Dara mengatakannya dengan santai. Yunan memegang kupingnya yang merah dan terasa panas. Kita pokoknya jangan pernah membuat orang curiga kalau kita tinggal satu rumah. Kita jangan pernah berangkat atau pulang bersama, kalau di sekolah kamu harus panggil aku ibu. Dara mencoba memperingatkan Yunan. Yunan menghela nafas, oke. Dara sebagai seorang wanita tidak ingin merasa rugi, karena itu dia harus memastikan jangan pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kamar aku di mana? Aku hanya punya 1 kamar. Yunan memang memilih apartemen yang hanya ada 1 kamar karena merasa tinggal sendirian. Dara memelototkan matanya, jadi di sini hanya ada 1 kamar. Iya, memangnya kenapa? Lalu aku harus tidur di mana? Dara malah balik nanya. Ya terserah kamu mau tidur di mana, mau di sofa kek, mau di dapur kek, mau di kamar mandi kek, atau mau tidur di kamar aku juga boleh. Dara tidak mungkin harus tidur di kursi sofa selama 1 bulan, dia menghela nafas, kenapa nasibnya harus sial begini, tapi dia baru sadarkan yang dia nikahi itu bocah, jadi dia rasa aman-aman saja jika tidur di kamar Yunan. Dara segera menarik koper ke dalam kamar, ya sudah, aku tidur di kamar saja. Yunan menelan selaiva, dia padahal hanya bercanda menawarkan Dara tidur di kamarnya, dia pikir Dara akan memilih tidur di sofa. Apakah mungkin Dara benar-benar menganggapnya bocah? Yunan sebenarnya berbohong kepada Pak RT, dia tidak sepolos itu, pernah mengintip sebentar video 19 detik, video 23 menit, ataupun video kebaya biru, itu semua wajar saja karena dia seorang laki-laki normal, ada rasa keingintahuan bagaimana proses membuat anak, walaupun harus berakhir bersolo karir di kamar mandi. Namun, kenapa dia harus gugup? Wanita yang akan tidur dengannya adalah wanita yang paling menyebalkan di sekolah, dia rasa akan aman-aman saja tidur satu ranjang dengan bu guru yang menyebalkan itu. Dara sama sekali tidak menarik untuknya. Yunan masuk ke dalam kamar, dia melihat Dara sedang meletakkan sebuah guling di tengah-tengah ranjang. Walaupun aku bukan orang berada tapi aku suka tidur dengan elegan, karena itu kita jangan pernah keluar batas dari guling ini, oke? Yunan rasanya salah membawa wanita ini ke apartemennya, mengapa jadi wanita itu yang mengatur-ngatur, hanya karena memiliki keunggulan brojol duluan 5 tahun darinya. Oke, aku ingin tahu tidur eleganmu seperti apa. Yunan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Biasanya dalam keadaan seperti ini wanita yang tidak bisa tidur, tapi ini kebalik, Yunan yang tak bisa tidur. Saking elegannya, Dara tidur tak bisa diam, sampai kaki Dara ada di paha Yunan, tangan Dara tak diam, terus saja bergerak mengelus-elus dada Yunan, sampai tangan wanita itu turun ke bawah, hampir mau menyentuh si entong. Yunan segera menahan tangan Dara. Dia menelan selaiva, hampir saja tangan Dara menyentuhnya. Yang lebih parah, saat Yunan hampir mau terlelap, Dara malah menendangnya, membuat Yunan terjun ke lantai. Arreggggh. Yunan memegang punggungnya yang sakit. Gol! Rupanya Dara sedang bermimpi menonton sepak bola, dia menepukkan tangannya dengan mata terpenjam. Ternyata dia sedang mengigau.
Seorang guru yang terlihat begitu elegan dan digemari banyak kaum adam di sekolah, ternyata aslinya bobrok. Yunan terpaksa malam ini tidur di kursi sofa. Ya lebih baik di mengalah, seorang pria memang harus genleman. Yunan merebahkan dirinya di kursi sofa, dia mengusap dadanya. Tenang Yunan, hanya 1 bulan dia tinggal di sini. Asteris 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 asteris. Novan melepaskan tangan Yuri yang sedang memeluknya, dia segera bangkit dari tidurnya, lalu membawa pakaiannya yang berserakan di lantai, dan memakainya satu persatu. Novan memperhatikan Yuri yang masih tidur terlelap, padahal Yuri yang telah kehilangan hal yang berharganya malam ini, tapi kenapa malah dia yang tidak tenang, padahal Yuri yang begitu agresif padanya dan menginginkannya, sebagai pria normal mana bisa dia menolak. Walaupun akhirnya dia menyesal, karena mungkin dia akan terus terikat dengan wanita itu. Padahal jika seandainya ayah tirinya mempercayakan perusahaan padanya dalam waktu dekat, jika dia sudah resmi menjadi seorang presidir di Angkasa Group, bisa saja dia tidak perlu patuh pada ayah tirinya lagi. Dia bisa meninggalkan Yuri, dan menyatakan perasaannya pada Dara dan menikahinya. Novan duduk di kursi sofa, dia melihat ponselnya, di sana banyak sekali foto-foto Dara. Novan dulu jatuh cinta pada pandangan pertama padanya, makanya dia memilih jadi kepala sekolah di SMA Angkasa, begitu tahu Dara diterima sebagai guru di sana. Novan mengirim pesan pada Dara, "Apa kamu sudah tidur?" Sepertinya Dara sudah tidur, karena itu dia tidak membalas pesan dari Novan. "Ra, bisakah kamu sabar sebentar? Setelah aku menjadi pemimpin di Angkasa Group, aku pasti akan memperjuangkan kamu," garis bawah kata hati Novan. Novan menyimpan ponselnya ke dalam saku celana begitu melihat Yuri bangun dari tidurnya. Yuri nampak sumringah sekali, dia memakai lingerinya, lalu duduk di samping Novan dan memeluknya dengan manja. "Sayang, bagaimana kalau kita mempercepat rencana pernikahan kita?" Novan nampak keberatan sekali, "Aku juga maunya gitu, tapi saat ini pekerjaan aku banyak sekali, makanya aku gak bisa menikah dalam waktu yang dekat." Yuri memanyunkan bibirnya, mungkin karena dia terlalu cinta pada Novan, jadi dia mangut saja, mengikuti keputusan Novan. Asteris 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 asteris. Pagi ini di kediaman Pak Tommy. "Pak, kenapa gak mempercayakan perusahaan ke Novan saja? Papa sering sakit-sakitan. Mending Papa harus fokus dengan kesehatan Papa." Bu Tessa mencoba untuk membujuk suaminya, saat itu dia sedang sarapan pagi bersama suaminya. Pak Tommy tak langsung merespon, dia terbatuk-batuk, uhuk. "Papa masih kuat kok memimpin perusahaan, Novan kemana? Dia gak pulang semalam." "Oh Novan katanya lagi sibuk, sebagai kepala sekolah di SMA Angkasa dia pasti sibuk sekali, sampai lupa waktu untuk beristirahat. Novan memang pantas jadi penerus perusahaan, dia pekerja keras." Pak Tommy terdiam, dia memang memuji kerja keras Novan, namun dia masih ragu untuk mempercayakan perusahaan pada anak tirinya, karena dia tahu yang seharusnya meneruskan perusahaan adalah Yunan, anak kandungnya, tapi sayangnya belum cukup umur. "Aku sangat mengkhawatirkan Yunan, seharusnya dia tinggal di sini bareng kita. Kapan-kapan kamu coba bujuk dia, belum saatnya dia tinggal sendirian seperti itu." Bu Tessa menghela nafas, dia kesal karena perkataannya tidak ditanggapi, suaminya malah mengkhawatirkan anak bandel itu. Justru dia senang kalau Yunan tidak ada di rumah ini. Asteris 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 asteris. Dara bangun dari tidurnya, dia menggeliatkan badannya sambil menguap, tidur di kasur yang mahal rasanya memang nyaman. Dara melihat ponselnya, dia membaca pesan yang dikirim oleh Novan. Dara tidak mengerti pada pria itu, katanya tidak cinta tapi kenapa harus mengirim pesan padanya, selalu bersikap sok perhatian padanya. Rasanya malu sekali jika mengingat bagaimana Novan menolak cintanya. Ceklek, Dara mendengar suara seseorang keluar dari kamar mandi. Dia membuka matanya lebar-lebar, Dara melihat Yunan keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk saja dari pinggang ke pahanya. Dara tidak menyangka ternyata laki-laki seusia Yunan memiliki tubuh yang six-pack seperti itu. Dara menjerit begitu menyadari apa yang dia lihat, dia menutup kedua matanya dengan tangan. Kenapa kamu berpenampilan seperti itu di depanku?
bentaknya. Lo bukannya kita suami istri, jadi gak apa-apa dong aku berpenampilan seperti ini di depan istri sendiri. Yunan malah senang melihat Dara yang nampak grogi seperti itu, membuatnya ingin mengerjainya. Yunan berjalan mendekati Dara yang sedang duduk di tepi ranjang, bahkan kita boleh melakukan praktek biologi. Dara menatap tajam pada Yunan, dia langsung menjewer kuping Yunan, kamu ini masih bocah, belajar dulu yang benar. Aku cuma bercanda, jangan dijewer kayak gini. Yunan mencoba melepaskan tangan Dara yang sedang menjewer kupingnya. Bahkan tugas biologi halaman 56 aja belum dikerjakan juga. Dara malah mengoceh kemana-mana. Pagi ini telah terjadi kejadian tak terduga, handuk Yunan tiba-tiba melorot, jatuh ke lantai. Sehingga terlihat jelas penampakan si Entong. Yunan dan Dara sama-sama menjerit.